Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggela Kurniauni dengan NPM 2311101148 pada mata kuliah Manajemen Kuantitatif Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan UTS Manajemen Kuantitatif Bisnis. Yang pertama itu ada analisis jaringan. Jadi dalam soal diketahui ada rute AB sama dengan 7, AC sama dengan 5, BC sama dengan 3, BD sama dengan 6, CD sama dengan 8, CE sama dengan 4, dan DE sama dengan 5. Pertanyaan pertama itu kita diperintahkan untuk menggambar jaringan rute. Jadi saya sudah menggambar jaringan rute dari rute A sampai ke rute E. Selanjutnya B itu lintas terpendek dari A ke E. Di sini kita menemukan 4 kemungkinan rute. Yang pertama itu ABDE, ACE, ACDE, dan ABCE. Diketahui ABDE itu memiliki panjang 18 km, ACE 9 km, ACDE 18 km, ABCE 14 km. Jadi jalur terpendeknya itu adalah ACE, di mana dia memiliki panjang alur 9 km. Nah, dalam kasus ini CPA digunakan untuk menentukan jalur tercepat dengan biaya terendah, sedangkan PERT digunakan untuk durasi proyek yang tidak menentu dengan berbagai alasan. Di sini kita menggunakan CPA untuk menentukan kemungkinan dari jalur terpendek dari A ke E, sementara untuk PERT itu tidak dapat dihitung dengan PERT karena di PERT membutuhkan opini, optimis, paling mungkin, dan pesimis, sementara di dalam soal itu tidak disebutkan. Nah, C, hasil dari analisis transportasi sendiri, perusahaan dapat menentukan kombinasi pengiriman paling efisien antara pabrik dan gudang, serta mengurangi biaya logistik total dari kemungkinan lain yang tidak optimal, dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam manajemen rantai pasok atau supply chain. Soal kedua, itu kita menentukan metode transportasi. Di sini kita yang pertama itu ada metode Vogel. Jadi metode Vogel sendiri itu caranya kita menentukan selisih dulu. Selisih di sini ada selisih 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari selisih-selisih ini kita ambil selisih terbesar, lalu kita hitung untuk baris dan kolomnya. Di sini kita menemukan untuk G2P2 itu ada 30, G1P4 itu ada 15, G3P3 itu ada 25, G4P1 ada 20, dan karena supply kita itu lebih besar daripada demand, maka kita memerlukan dummy. Dummy-nya sendiri itu ada di 6. Nah, jadi dari metode Vogel ini kita dapat total biaya, yaitu 20 kali 4, 30 kali 3, 25 kali 5, ditambah 15 kali 4, ditambah 6 kali 10, sama dengan 355. Selanjutnya kita ke metode NWC. Jadi metode NWC itu caranya kita menghitung dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ditemukan untuk G1 dan P1 itu ada di 15, G2P1 ada 5, G2P2 ada 25, G2P, G3P2 ada 5, G3P3 ada 20, G4P3 ada 5, G4P4 ada 15, dan damnya sendiri di P4 yaitu 6. Jadi total biaya yang dibutuhkan ada 15 dikali 4, ditambah 5 dikali 6, ditambah 25 kali 3, ditambah 5 kali 7, ditambah 20 kali 5, ditambah 5 kali 6, ditambah 15 kali 6, ditambah 0 kali 6, yang menghasilkan 420. Selanjutnya yang B, itu kita diperintahkan untuk memilih antara metode stepping stone dan metode Modi. Di sini saya mengambil metode stepping stone. Yang pertama itu metode stepping stone yang pertama. Jadi kita menentukan loop. Loop yang pertama ada di yang bergaris merah, yaitu G3, G4, P2, dan P3. Di sini kita menemukan 5, 20, dan 5. Yang dimana
kita mengambil minus terbesar dan di sini minusnya sama, jadi kita ambil 5. Plus, minus, yang menghasilkan 5, loop baru yang menghasilkan analisis baru, yaitu di G4 itu 5, di P2 itu 5, P3-nya 0, P3, G3-nya 25, dan G3-nya itu 0. Nah, dari loop pertama ini masih ada yang minus, hasil keseluruhan itu masih ada yang minus. Kita lanjut ke loop kedua. Loop yang kedua itu kita ambil di garis berwarna hijau, ada di G2, G4, dan P2. G2 P1-nya itu kita menemukan hasil yaitu 0, G4 P1-nya itu ada di 5, G4 P2-nya itu ada di 0, dan G2 P2-nya itu ada di 30. Dari loop kedua ini masih ada yang menghasilkan minus juga, jadi kita memerlukan loop ketiga. Nah, loop ketiganya itu ada di G1, G4, dan P4. G1 P1-nya itu kita menghasilkan 0, G4 P1-nya itu ada 20, G4 P4-nya itu ada 0, G1 P4-nya ada di 15. Nah, dari loop ketiga ini kita sudah menghasilkan keseluruhan yaitu plus. Jadi kita dapat menentukan total biaya. Total biaya sendiri itu 20 dikali 4, ditambah 30 kali 3, ditambah 25 kali 5, ditambah 15 kali 4, ditambah 6 kali 0, yang menghasilkan 355. Jadi, dari hasil perhitungan di atas diketahui metode stepping stone dapat menghemat biaya menjadi 355 yang menjadi proyek ini efisien dengan perusahaan dapat menghemat biaya. Analisis ini dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.